Shalom dan selamat tengah hari semua. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini sekali lagi kita dapat beribadah. Dan jemaat dijemput berdiri untuk memulakan ibadah kita. Tuhan berserta kamu. Dan berserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Haleluya, mari kita beri sorak-sorak bagi Tuhan kita yang ajaib, amin. Haleluya. Pagi petang hari ini kita naikkan pujian syukur kita buat Tuhan kita yang ajaib. Biarlah nama Yesus diagungkan, nama Yesus yang dimuliakan, amin. Haleluya. Syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padamu. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semua katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup. Katakan tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padamu. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya Yesus, kita berikan segalanya untuk Tuhan kita, amin. Haleluya. Yes Lord Jesus. Mari semua siap katakan bersama-sama, Yesus
Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, seutuhnya kami berikan buat nama-Mu. Haleluya. Mari segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Haleluya, Yesus. Yes, Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Oh yes, Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yes Lord Jesus, kami percaya di dalam pertolongan-Mu yang ajaib buat hidup kami. Yes Jesus, thank you Lord. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yes Lord Jesus, kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Bahkan hari ini ya Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan itu. Yes Lord Jesus, haleluya Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari semua
Semua katakan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, kami percaya Kau Tuhan. Segala perkara ditanggung di dalam-Mu. Kaulah sumber kekuatanku. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Tuhan, Engkau sumber kekuatanku. Engkaulah penolong di dalam hidupku. Oh yeah. Sharabarabase, oh shakarabarabase. Katakan dengan iman Anda, haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh Tuhan, Engkau setia. Kasih-Mu dahulu, sekarang dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh termulia, ajaib perkasa nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yes Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Doa hari ini, semua Allah penuh rahmat, oleh kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan manusia. Perkenakan agar oleh iman dalam Dia yang telah menderita di atas kayu salib, kami akan menang dalam kuasa kemenangannya
melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dicampur duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah kanan tanganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dicampur berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 10 ayat 7 hingga 18. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 7 hingga 18. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami memohon biar Roh Kudus-Mu akan terus memberi pimpinan kepada kami, membawa kami ke dalam waktunya kami bukan saja membaca, mendengar, tapi memahami
dan menerima dan juga dapat mempraktikkan firman-Mu. Biar segalanya Tuhan, biar Roh Kudus yang memenuhi, Roh Kudus yang membantu, biar semuanya Kau yang akan mewahyukan kepada kami atas pelajaran ataupun apapun yang kami boleh terima, yang dapati dalam kitab-Mu, adapun ayat firman-Mu mengenai Tuhan Yesus. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan masuk dalam siri khotbah yang baru, di mana akan melihat dari Mazmur 120 hingga 150 dalam bulan ini. Memangnya bukan 30 pasal kita akan lihat sama-sama, tapi antaranya, dan kita akan memberi perhatian khususnya untuk hari ini, kita akan lihat sebahagian daripada Mazmur ziarah ini. Mazmur ziarah dia bermula dari 120 hingga 134. Sebanyak 15 mazmur. Mazmur-mazmur ini ada yang ditulis oleh orang yang tidak kami kenal, yang tidak kita kenal. 10 pasal itu adalah tidak tahu siapa penulisnya. Tapi hanya ada 4 yang ditujukan oleh Raja Daud, 122, 124, 131 dan 133. Dan pasal 127 itu adalah dari Salomo. Jadi sebanyak 15 ini, 10 adalah kami tidak tahu siapa tu. Tapi mazmur ziarah ini adalah mazmur yang memberi kekuatan, adapun satu kepastian, keyakinan, ataupun kita bilang iman bagi orang-orang yang di mana mereka harus menuju ke Yerusalem sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Bukan sekulang-kulangnya. Tapi 3 perayaan yang besar, itu ya perayaan Roti Tak Beragi, perayaan Pentakosta, dan perayaan Kemah Suci. Itu 3 perayaan yang harus diingati dan dirayakan oleh setiap lelaki. Jadi ada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, mereka akan menuju ke atas. Kenapa? Sebab Yerusalem berada di atas bukit. Kalau bukannya ada wap-wap yang ada di persekitaran, sebabnya laut mati, orang sebenarnya boleh nampak Yerusalem tu dari jauh. Sebab dia di atas bukit. Jadi orang-orang ini sentiasa mereka tulis dari Alkitab, dari Mazmur ataupun di tempat yang lain, kita boleh lihat orang yang turun dari Yerusalem. Walaupun dia Yerusalem ke Antioquia. Antioquia di atas tu, tapi dia bilang turun. Ataupun dari Antioquia ke Yerusalem dia bilang naik. Go up to Jerusalem. Jadi inilah waktu ataupun perjalanan yang mereka harus ambil. Kadang-kadang penuh dengan resiko. Tidak seperti hari ini. Siapa bilang kau datang ke gereja ada kebahayaan? Orang waktu itu kalau mereka pergi perayaan di Yerusalem, ada yang sudah mengambil keputusan di mana mungkin kita tidak akan balik tu. Kita tidak akan sempat kembali ke rumah. Jadi ada yang mereka jual tenakan mereka, adapun mereka biar rumah mereka dijual ke apakah, mereka tinggalkan semua tu, pergi Yerusalem. Sebab ada kemungkinan mereka tidak sampai, ada kemungkinan mereka tidak sempat balik. Apapun, inilah hati mereka untuk naik ke Yerusalem supaya mereka adakan perayaan Roti Tak Beragi, Pentakosta sama Kemah. Jadi inilah yang akan mendorong orang-orang yang pergi Yerusalem, mereka dengan nyanyikan lagu-lagu ini, lagu ziarah. Terutama Mazmur 121. Ada yang bilang adalah waktu mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Ada yang orang bilang adalah waktu Nehemia. Setelah dibuang, kembali daripada pembuangan, setelah 70 tahun, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka nyanyikan lagu-lagu ini. Supaya mereka ambil satu keyakinan dan kepastian, kami kembali ke Yerusalem. Apakah perasaan kamu?
waktu gereja ditutup dan dibuka kembali, waktu MCO, adakah kamu rasa satu kesyukuran? Adakah kamu rasa, wah, saya boleh balik ke gereja secara fisikal? Adakah waktu itu kamu takut, ya ke gereja kena ke nanti virus itu, bagus tinggal di rumah. Sebab orang bilang itu virus di utara tuh, airborne. Mana tahu nanti dia pas ngam-ngam dia pasti ini kena macam mana. Mungkin dia takut tuh. Mungkin kamu berdoa, inilah Mazmur yang kamu harus doa. Taunya bahwa Allah satu-satunya penolong kita. Kalau Allah adalah penolong kita, siapa yang berani melawan kita? Amin. Jadi inilah Mazmur 121 ada satu kesimpulan adalah kita harus pandang ke atas. Waktu kita ada masalah, apa yang kita buat? Kita pandang ke bawah. Bukan? Sentiasa muram. Kita Mazmur 121 katakan kepada pandang ke atas. Kau pandang ke atas, kau dapat jawabannya. Dulu waktu saya dilatih menjadi seorang pemain bola keranjang, sebab saya tinggi kan, waktu sekolah rendah, ayo kau ikut, oke lah. Aku sangka senang saya. Bukannya lari ataupun buat orang bilang panas badan. Tapi yang paling susah adalah mengelecek. Mengelecek? Kan? Dribble. Aku cek tadi, Google bilang mengelecek. Ya, kalau bahasa kita tuh bawa bola lah. Kita bawa bola. Mengelecek lah. Nggak tahu lah ya, bawa bola. Waktu kita dilatih, saya dilatih bawa bola, susah tuh. Sebab sentiasa kami mau bawa bola tuh, kami tengok bola tuh. Yang main bola kelencaran kau tahu tuh. Main bola pun sama juga. Kalau kau main bola, kau sentiasa tengok bola habis, kau langkah tiang kamu dia tahu. Siapa di hadapan kamu pun dia tahu. Ada pemain datang, lawan datang, kamu dia tahu. Jadi kita pelajar waktu itu, kami pelajar gitu bah, bawa bola, mengelecek bola. Kalau kau nyempok bola habis 5 pusingan. Kami dilatih sampainya bawa bola. Kami lihat mana kelong bola keranjang tuh. Ya papan tu lah, kelang tu lah. Tengok. Dulu saya dia tahu, kenapa mau tengok bola. Sebab kalau saya tengok, saya bawa adalah langgar sendiri kah, bola tu hilang kah. Tapi itunya tujuannya. Kalau kau nampak di mana kelong kah? Kelang? Papan tu, kita tidak akan risau. Sebab kita boleh nampak siapakah lawan kita, apakah halangannya, di mana go itu. Jadi itulah yang pemain bola keranjang yang bagus, walaupun dia membelakangi papan tuh, dia tahu tuh, dia tahu di mana tuh. Sekali dia pusing, dia tahu sudah di mana arahnya. Biar dia tutup mata, dia pun tahu tuh. Itulah kita dilatih, waktu kami dilatih, saya boleh bawa bola dan lihat di mana papan itu, tanpa merisaukan bola masih di tangan kah tidak. Sebab selagi saya nampak papan itu, saya tahu di mana saya pergi. Banyak di antara kami waktu itu di malam bola kan, oke, bawa bola lari, lepas papan tuh, 5 pusingan lagi. Sampai yang kami boleh tahu di mana tepat waktunya kami akan berhenti dan skor bola itu. Saya percaya secara rohani sama juga. Seringkali waktu ada masalah kita lihat ke bawah. Kita lihat ke masalah kita. Petrus waktu dia jalan di atas air, dia oke, happy kan? Mula-mula dia oke. Sekali ada ombak datang, dia lihat ombak, tenggelam dia. Lihat dan pandang ke atas. Di mana Tuhan, itulah arahnya. Kau dapat melihat ke atas, kau dapat melihat di manakah Allah berada, itulah tujuannya, pasti kita akan sampai ke destinasi itu.
Bagi mereka yang ke sana, ada tempat yang sangat sempit. Jalannya berbatu di teping gunung ataupun bukit. Kalau kau tersilap, tergelincir, kau akan jatuh dan mati itu. Itulah aku bilang. Kau pergi perayaan bukan seperti hari ini. Oh, selamat bagi kami di sini. Tidak ada bahaya tu. Ekon lagi. Ada kereta yang ekon lah. Kita ni selesai sampai sini duduk, wah ekon lagi. Tidak ada masalah. Bagi mereka mungkin tidak tu. Inilah Mazmur yang akan mengingatkan mereka, Tuhan penolong kamu. Okey? Jadi kita akan lihat sama-sama 3 perkara. Apakah yang kita boleh bersandar kepada Allah dan kenapa kita harus bersandar kepada Dia? Pertama, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di Mazmur 121 ayat 1 hingga 3, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen. Jadi waktu pemimpin di sana, dia tanya ini, aku di manakah pertolonganku? Dan pertolonganku dari Tuhan dan menjadikan langit dan bumi. Yang lain akan menjawab ayat 3 dan ayat 4. Seperti dulu kan ada, kalau pernah ikut askar ke, polis ke, ataupun pengakap, dan ataupun uniform yang lain. Kita nyanyi lagu-lagu, everywhere we go, people always ask us who we are. Kami nyanyi. Makin kita nyanyi, makin kami nyanyi, makin kuat semangatnya. Sebab lagu-lagu itu yang membuat kami bangga, yang membuat kami bersemangat, yang membuat kami yakin bahwa inilah kami. Okay? Jadi saya percaya inilah yang mengingatkan kita semua. Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang bilang mungkin kita ada jimat-jimat. Kadang-kadang ada jimat-jimat seperti kayu kah, batu kah, adapun kelangga, kita bilang pakai itu, tiba-tiba pandai. Pernah saya kongsikan kan, dulu yang saya percaya adalah coklat. Patut berjudi lah. Saya makan coklat menang tu. Kalau dah ada coklat kalah. Jadi sentiasa pergi kau berjudi kan, main kad ke apa, pasti mau ada coklat. Wah, ada coklat, confirm saya menang. Nah, apapun, kau bilang Kristen tidaklah, ada juga, kami tidak perasan. Kadang-kadang, ya mungkin Alkitab pun juga menjadi jimat-jimat. Ada Alkitab, hantu akan lari. Jangan, hari ini kau tidak pakai Alkitab tu, kau pakai, cuba kau lempar sama hantu tu. Kalau kau pikir kau lempar Alkitabmu di sini sama hantu, jangan kau lempar, kau kasih saya. Aku tukar itu Alkitab yang begitu tu supaya kau lempar tu. Jangan kau lempar ini. Kadang-kadang salib. Dulu ada kan. Dia minta, Reverend, tolong doakan salib ni. Kenapa? Supaya ada urapan di sana. Loh, ini kayu bah. Kau mau urapan macam mana? Tak mungkin saya doa sudah itu kayu tiba-tiba ada. Tetap kayu. Mungkin di hutan dari mana, saya tidak tahu. Kalau kita mau percaya kepada salib, kalau kita mau percaya kepada Alkitab, kalau kita mau percaya kepada benda ataupun orang, bagus kita percaya kepada siapa yang menciptakan, yang menjadikan benda itu. Amin. Siapakah yang menjadikan kayu itu? Tuhan. Siapakah yang menjadikan orang itu? Tuhan. Siapakah yang jadikan coklat itu? Tuhan. Jadi bagus kita percaya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu. Amin. Coba kita lihat ayat-ayat yang lain di sini. Mazmur 124 ayat ke-8. Baca Inggris. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hampir serupa kan? Lepas tu Mazmur 89. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya, utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya, Tabur dan Hermon bersorak-sorai kerana namamu. Punyamulah
lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Wah, luar biasa. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Allah, segala Allah, bangsa-bangsa adalah hamba. Tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di atapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amen. Tuhan kita yang menjadikan langit dan bumi ini adalah menjadikan alam semesta ini. Kita lihat bagaimana solar system ini, di mana bumi ada kekal di sana. Kalau tidak nampak, besok bulan langgar bumi. Nanti bumi langgar Neptune dan sebagainya. Dia semua teratur tu. Macam mana keliling matahari. Kami tidak akan, bumi tidak akan terlalu dekat kepada bumi. Kalau ya, kami cair sudah. Lebur sudah. Semuanya Tuhan mencipta dengan katanya. Waktu dia bilang ada cahaya, ada cahaya. Waktu dia bilang ada binatang, terjadilah binatang. Okey? Jadi kita kalau percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang boleh dan berkuasa untuk jadikan langit dan bumi, apakah kita harus bersandar kepada Dia sahaja dan yakin bahwa inilah pertolongan yang saya dapat daripada Allah yang saya percaya. Amen. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala diciptakan. Kerana di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah yang kepala tubuh, iaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia yang lebih utama dari segala sesuatu, kerana seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Dia memberdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik ada yang ada di bumi maupun ada di syurga, sesudah Dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Segalanya diciptakan melalui Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah, inilah pertolongan yang kita boleh dapat dari seorang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu ragu, kita pun tidak perlu tanya, adakah Tuhan akan tolong saya menyelesaikan masalah saya? Nah, apa yang nampak mustahil di dalam Tuhan, tidak ada, di dalam manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang lebih too difficult, yang sangat susah bagi Tuhan. Ada orang tanya saya, Reverend, adakah Tuhan akan cipta sebuah batu, sebiji batu, ataupun sebuah batu yang Dia tidak boleh angkat? Aku bilang tak mungkin, sebab itu tidak akan terjadi. Tak ada apa yang Tuhan tidak boleh, kecuali satu, Dia tidak boleh berdosa. Yang lain, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Percayalah, inilah pertolongan yang kita boleh dapat. Jangan sekali-sekali kadang-kadang kita ragu, adakah Tuhan akan jawab doa saya? Adakah masalahku sangat besar sampai Tuhan tidak boleh selesai? Orang bilang di Inggris, jangan simpan Tuhan dalam kotak. Kita suka simpan Tuhan dalam kotak. Inilah Tuhan saya. Inilah Dia, Tuhan yang boleh menyelesaikan masalah-masalah di dalam kotak ini. Tuhan adalah jauh lebih daripada itu. Amen. Ya. Nah, kita lihat kedua, bagaimana Dia akan tolong kita. Allah menjaga kita. Perkataan penjaga ini di sini diulangi 6 kali. Dalam beberapa ayat ini 6 kali. Kalau orang Yahudi dia tulis Mazmur, dia mengulangi satu perkataan dengan banyak kali dalam beberapa ayat saja, itu adalah sangat-sangat penting.
Dan dia katakan di ayat ke-6, dia tak akan membiarkan kakimu koyak, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Itulah waktu mereka ke tempat-tempat yang sangat sempit di tebing gunung, Tuhan akan menjaga. Sampainya kita tidak akan kakimu goyang. Maksudnya sebenarnya perkataan asal ini adalah tidak tergelincir dan jatuh. Waktu saya berada di Yerusalem, saya nampak tu pengembala yang mengembalakan domba-domba. Mereka berada di tebing gunung, jalannya yang sempit itu. Tapi domba-domba itu percaya kepada pengembalanya. Sebab dia percaya gembala ini akan jaga dia dan tidak akan terlelap. Amen. Dia tidak akan seperti jaga yang kita ada. Jaga yang kita ada kadang-kadang jam 2 kau balik, dia tu tertidur dah. Kau hon-hon yang dia. Ada orang komplain hari itu. Dia nampak rela yang kita ada tu tertidur. Ya, sebab dia bukan Tuhan. Kalau kau simpan saya di sana pun tak jamin tu saya terjaga, mungkin saya tertidur juga tu. Angin bertiup, tak ada apa-apa mau buat, handphone sudah habis bateri, nah apa lagi? Tuhan yang menjaga kita tidak akan terlelap. Amin. Ada amin. Ya, kita harus percaya inilah Tuhan yang jaga kita. Dan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Di mana? Tangan kananmu. Berapa jauh tangan kananmu daripada tubuhmu? Tidak ada penjarakan sosial ni. Dah sampai 1 meter. Di sini. Ini bermaksud Tuhan waktu dia jaga kita bukan dari jauh. Dia pun tidak akan terlambat. Dia di mana? Di tangan kanan kita. Dia berada di sini. Sama itu terbukti kepada Roh Kudus yang berada di sisi kita. Amin. Inilah pertolongan yang kita akan dapat. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang menjaga kita. Di mana? Di tangan kanan kita. Naungan di sini adalah satu tempat teduh. Yang pernah ke Masada di Yerusalem, waktu itu di pagi besok waktu kami ke Masada 14 darjah Celsius. Wah, punya sejuk tu, 14. Lebih sejuk daripada aircon. Nah, siap-siap. Sampai hari itu panasnya sampai memati sudah kami. Di atas bukit lagi, punya panas tu. Kami cari apa? Tempat teduh. Waktu satu tempat teduh, semua sempit-sempit kami di sana sebab terlalu panas. Di padang gurun, waktu mereka berjalan tidak seperti ini. Mana-mana saja kau nampak pokok, di sana tidak. Kau nampak satu pokok tu, puji Tuhan ada pokok di padang gurun. Jadi ini naungan, tempat teduh itu. Waktu kalau kami tahu ada tempat teduhnya di sana, kalau kami memang terkena kepanasan, pergilah ke tempat itu. Amin. Dan orang yang sentiasa datang dan mengalami hadirat Tuhan, dia tidak akan terlalu jauh daripada Tuhan. Dan dia pun tidak akan rasa susah untuk mencari Tuhan. Kita tahu Tuhan tolong kan, tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak dapat mencari dia. Kita mau minta tolong, mana ya Tuhan? Sebab lupa sudah di mana kelong papan bola kelanjan itu. Masih ingat? Tapi kalau kita sudah sedia tahu, itulah tempatnya. Kita boleh capat Tuhan, kita pasti dikelilingnya. Orang yang ada di kelilingnya, sentiasa di bawah jagaannya. Dan juga dia katakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Pagi panas, malam sangat sejuk. Jadi pagi, siang dan malam dia menjaga. Lagipun malam kalau ada bulan, bukan saja sejuk, kesejukan, tapi ada binatang liar. Ada serigala dan hyenas. Itu sangat-sangat bahaya tu. Sebab waktu kalau dia nampak, dia tahu di manakah mangsanya. Itu orang bilang
kalau makan kepiting. Kepiting yang dia makan adalah waktu dada bulan. Gelap kan? Dia makan sampai dia kenyang. Nanti waktunya bulan penuh, di mana tempatnya sangat terang, dia tidak akan keluar. Tapi dia sudah penuh dan gemuk tu. Jadi kalau kau mau makan, jangan kau pilihlah waktu yang tepat. Ketam tu dia tahu juga, sebab waktunya ada bulan, dia tidak akan keluar. Sebab kalau dia keluar, sentiasa dia akan dicedera dan menjadikan mangsa bagi binatang-binatang liar. Okey? Jadi inilah keadaannya. Pagi panas, malam sejuk, mungkin ada binatang liar. Tidak apa. Tuhan menjaga. Perkataan menjaga itu, adanya waktu juga diterjemahkan sebagai Tuhan akan melihat secara dekat. Dia tidak akan dari jauh tu. Okey, aku menjaga kamu, pergilah. Dia akan sangat dekat tu. Seperti anak baru belajar jalan. Papa-papa, kalau kamu masih ingat, atau biasanya ibu-ibu lah. Okay? Yang kamu ingat, anakmu waktu dia belajar macam mana berjalan, langkah pertama tu. Di mana kamu? Kau di bilik tidur, sudah okey, kau jalan saja di bilik tamu tu. Kau jalan saja. Tak apa-apa, confirm. Okey tu, kalau dia akan jatuh tu. Kau jatuh pun aku di sana. Tidak. Kau pasti di tepi kan? Kau sampainya begini pak. Aku dulu pun begitu, anakku tu, dia sikit keluar, mau pergi sudah. Itulah Tuhan kita akan menjaga kita sedemikian. Amin. Okay? Dan juga boleh diterjemahkan kadang-kadang dipakai untuk apa ni? Bulu mata? Oh, okey, bulu mata. Okay? Bulu mata ni dia kalau normal dia akan tutup waktu ada benda datang kan? Kau cuba try yang sama kawanmu. Walaupun dia tahu kan kau begini dia. Kalau kau begini dia masih itu kurang normal sudah. Dia main boxing tuan, dia pelajar tu, dia jangan tutup matamu. Buka, itu tak normal tu. Itulah mereka kena pukul sampai rosak sini, rosak sana. Yang normal, dia tahu tu, walaupun dia tahu saya akan pukul kamu, waktu saya sampai secara otomatis kau akan tutup matamu. Itu pun waktu dah ada bahaya, kau pun akan tutup matamu kan, sebab kering kan. Kau tidak, okey, tutup mata, okey. Nah, secara otomatis tu, dia akan menjaga dan memastikan mata kamu tu dalam keadaan yang selamat dan sihat. Amen. Ini ciptaan Tuhan. Dan itulah yang digambarkan bahwa Tuhan menjaga kita sedemikian. Nah, jadi Amsal pasal 2 ayat 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara orang-orang yang setia. Terutama yang penting adalah kamu adil dan juga setia. Tuhan akan menjaga jalanmu. Mazmur 56 ayat 13, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Tapi yang penting kita berada di sana. Tuhan dapat menjaga kaki kita, menjaga jalan kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan orang mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita adalah orang-orang benar, Tuhan confirm akan menjaga kita. Tapi dia tak akan, wajahnya akan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Okay? Sama, kalau kita ikut jalan gembala Yesus kita, pastinya kita akan menuju ke tempat destinasi dengan selamat. Kalau kita ambil jalan sendiri, habis. Kita sesatkah, tersandungkah, terjatuh, tergelincirkah, tercederakah, ataupun mati, itu bukannya di luar jagaan, tapi adalah sangat penting bagi kita berada di jalan itu. Amin. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan pemalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini adalah satu gambaran seperti ayam betina. Dia waktu ada serangan helangga Raja Wari, anak ayam kecil ini kalau dia pergi dan berada dalam naungannya, dia akan terselamat. Dia tidak akan risau apa yang terjadi di luar, sebab ayam betina ini pasti akan jaga dia. Perkataan yang sama juga dipakai sebagai gambaran waktu Tuhan mencipta dunia. Roh Allah, bagus kita cari perkataan itu di BM. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu adalah satu gambaran yang sama. Waktu dia melayang-layang di atas permukaan air, dia memastikan semua dalam naungan itu akan dicipta mengikut dan teratur, mengikut kehendak dia. Amen? Okay? Itu perkataannya. Kalau kita sempat berada di dalam naungannya, kita akan okey. Jangan waktu ada serangan datang, kita masih berada di luar. Itulah sangat penting sentiasa kita memastikan kita berada dekat kepada Tuhan. Dan itulah janji daripada Alkitab, waktu kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan dekat kepada kita. Amin. Ya. Dan Mazmur 17 ayat 8, pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, dalam musuh nyawaku yang mengepung aku. Amin. Pelihara aku seperti biji mata, seperti tadi itulah. Jadi inilah Tuhan, cara dia menjaga kita. Bukan dari jauh, bukannya dia terlelap, tapi sentiasa dia di sana melihat, menjaga, memelihara, dan memastikan kita berada dalam keadaan yang sihat, selamat dan sebagainya. Dan ketiga yang kita akan lihat adalah Allah bersama kita. Di ayat 7 hingga 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Orang Yahudi sampai hari ini, mereka di luar rumah mereka di sebelah kanan ada satu kotak yang kecil tu. Saya tidak tahu yang pernah ke sana, adakah masih ingat? Dia ada satu kotak, kadang-kadang besi lah. Dia simpan hukum Taurat ataupun ayat-ayat yang lain dalam kotak itu. Jadi bagi mereka yang keluar pergi kerja, mereka keluar, mereka sentuh kotak itu. Maksudnya ada keselamatan lah. Okay? Dia keluar dan ada keselamatan, ada kedamaian, ada damai, Tuhan ikuti mereka. Waktu mereka balik, mereka sentuh lagi. Okay? Orang Cina pun ada tu, culuk pinggan. Keluar masuk pun ada damai. Pakai kertas merah tu, dia lekat sana. Di teping pintu masuk. Jadi itulah yang mereka percaya. Dan hari ini kita tahu Tuhan akan memberkati kita. Terutama di Ulangan pasal 28, itulah fasa ya di mana yang menceritakan kalau kita buat ini, kita diberkati. Kalau kita buat ini, kita diberkati. Kalau kita tidak buat ini, kita akan dikutuk. Okay? Jadi inilah salah satunya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita semua pun mau ini kan? Terutama waktu pandemik kan? Siapa yang berani keluar? Wah, keluar tu pun terjaga-jaga tu. Sentuh ini, wah, mau cuci tangan sudah. Balik rumah langsung masuk tandas cuci, mandi, baju tu semua mau cuci. Wah, takut. Kita mau penjagaan dari Tuhan, keluar masuk pun ada damai. Kita tidak perlu risau. Bagi mereka, ini saya percaya adalah satu perkataan, mereka mau berdoa dan yakin kepada Tuhan, mereka sempat ke Yerusalem dan kembali ke rumah. Okay? Itulah Tuhan kita yang sentiasa berada dengan kita.
1 Petrus pasal 5 ayat 6-7. Kerana itu redahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saya ulangi lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Tuhan yang berserta dengan kami, dengan kita, kita boleh serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Segala, apa saja, serahkan kepada Dia. Dia akan memberi kedamaian kepada kita. Amen. Itulah di Bilangan pasal 6, ini yang saya akan doakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Kita juga ada waktu penghujung kebaktian kan? Kita terima berkat daripada Tuhan. Sebenarnya ini berkatnya yang harusnya kita istiharkan. Dulu ada di mana lepas jamuan kudus orang keluar sudah. Takut nanti traffic jam dia bilang. Saya mendorong supaya jangan tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan kebaktian sebelum kamu terima berkat daripada Tuhan. Berkat itu yang akan memberi kita satu keyakinan untuk hari-hari yang seterusnya. Sebelum kita kembali ke gereja lagi, kita adanya berkat damai penyertaan Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya. Jadi kita akan terima berkat ini. Ya, lepas ini jangan pulang dulu ya, masih ada ya. Hanya ini satu praktik ya. Kita boleh terima berkat daripada Tuhan. Dan saya mau kamu terima berkat ini dengan iman. Bahwa inilah Tuhan yang saya percaya, yang dapat menolong, menjaga, memberkati saya. Amin. Ya. Marilah kita terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, kami ucap syukur sebab engkau memang baik. Engkau adalah Allah yang satu-satunya penolong dengan kita. Tidak ada yang lain. Tuhan, kami mau berdoa supaya engkau jadikan hati ini yang di mana kami hanya bersandar kepadamu sahaja Tuhan, dan percaya dengan sepenuhnya bahwa Allah engkau penolong, penjaga dan memelihara kami. Serahkan semua ini Tuhan, biarlah seperti Mazmur 121 kami dapat nyanyikan Mazmur ini dan yakinkan diri bahwa inilah yang kami dapat, penolongan yang kami dapat daripada Allah pencipta langit dan bumi. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dicampur berdiri untuk membaca pengakuan iman Nesin. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita
Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Selamat datang ke Gereja Good Samaritan bagi saudara dan saudari yang mungkin beberapa masa ini mengikuti kebaktian dalam talian. Juga kita mengalu-alukan saudara dan saudari kita mungkin yang kali pertama menghadiri kebaktian di Gereja Good Samaritan. Bolehkah Anda angkat tangan seperti ini? Kalau Anda orang yang pertama kali mengikuti kebaktian di Gereja Good Samaritan ini, supaya kami boleh menyambut Anda. Jadi dimanapun Anda duduk, silakan angkat tangan kalau Anda kali pertama menghadiri kebaktian. Ada sesiapa di belakang? Oh, ada di belakang ya. Di sini. Ada lagi? Di sebelah kiri saya ada? Sebelah kanan ada ya. Mari kita menyambut mereka dalam kasih Tuhan. Selamat berbeda di Gereja Good Samaritan. Bagi Anda yang kali pertama datang gereja tetapi belum ada tempat untuk beribadah, Gereja Good Samaritan senantiasa terbuka untuk Anda mengikuti kebaktian. Jadi kami senang Anda beribadah bersama-sama dengan kami. Jadi saya akan mengetengahkan beberapa pengumuman yang ada dalam e-bulletin Anda yang sudah dikirim kepada Anda untuk pengetahuan Anda. Yang pertama kita ada staff, sudah lama sebenarnya tapi minggu ini atau hari ini dia sudah lulus sebagai staff gereja ya, 3 bulan. 3 bulan apa disebut tuh? 3 bulan waktu percobaan ya, bukan pencobaan ya, percobaan, dan dia sudah lalu 3 bulan dan dia akan dia secara sah menjadi staf gereja, namanya Christina. Di mana dia? Oh. Jadi selamat datang mengikuti atau menyertai staf gereja Good Samaritan. Kita juga ada line dance ya. Ini tarian susah mau diterjemahkan, berbaris, tarian berbaris, tetapi ini tarian diadakan pada setiap Ahad jam 3:30 petang hingga jam 5 di halaman J Center. Jadi Anda yang berminat untuk kesehatankah atau berminat tarian, Anda dialu-alukan untuk menyertai saudara dan saudari kita, kebanyakan daripada bahasa Cina dan Inggris. Nah, sementara Anda masuk tadi, Anda akan melihat dua buku ini. Ini laporan bendahari dan ini adalah mesyuarat agung tahunan. Jadi kita ada mesyuarat agung tahunan yang akan dijalankan pada 10 hari bulan atau minggu depan jam 2:30 petang di gereja. Jadi untuk setiap keluarga Anda ambil satu ini dan satu ini. Jadi bawa balik ke rumah dalam masa 1 minggu ini Anda baca, dan kalau ada perkara-perkara yang Anda mau tanyakan, Anda boleh tanyakan pada masa mesyuarat EJM yang dijalankan pada minggu hadapan. Jadi jangan lupa juga bawa ini, kalau Anda bawa pulang ke rumah, jangan lupa bawa minggu depan
supaya Anda boleh melihat rujukan ini sepanjang EJM mesyuarat diadakan. Dan perhatian juga untuk perkara penting Minggu Suci bermula pada minggu hadapan ini, khususnya untuk Minggu Palma pada 10 hari bulan minggu depan. Minggu Palma ini memperingatkan kita Yesus yang masuk ke Yerusalem. Tetapi pada 9 hari bulan 4, hari Sabtu jam 9 pagi di J Center, kita ada gotong royong untuk membuat salib. Jadi kita mempersilakan saudara-saudari untuk turut serta bersama dengan kita membuat salib palma. Ya, karena keesokannya pada masa Minggu Palma itu kita akan mengidarkan, kita akan mengagikan salib-salib kepada Anda semua. Jadi jangan risau, makanan ringan tengah hari akan disediakan. Pada hari Kamis itu adalah Kamis Suci. Kita adakan itu pada 14 hari bulan jam 8 malam di gereja, di Dewan. Jadi di gereja Chinese dan English mereka adakan di gereja. Tetapi kita jam 8 malam kita adakan di Dewan. Jadi kami menjemput Anda untuk datang. Itu Kamis Suci memperingatkan kita Yesus yang akan ditangkap dan keesokannya dia akan diadili. Keesokannya Jumat Agung 15 bulan 4 kita ada ibadah di gereja jam 2 petang di gereja ya. Jadi jam 2 petang kita akan berkumpul di gereja untuk Jumat Agung. Dan selepas itu kita akan melawat 14 stasiun salib. Jadi dalam setiap tempat-tempat itu ada firman Tuhan yang akan dipaparkan. Dan kita akan mengambil masa untuk merenungkan. Dan saya percaya ini sangat menarik ya. Kalau kita dapat mengikuti, saya percaya Tuhan akan menyentuh hati kita. Jadi silakan datang pada 15 hari bulan Jumat Agung jam 2 petang di gereja. Kita juga ada Minggu Paskah pada 17 hari bulan 4 jam 12 tengah hari. Minggu Paskah mengingatkan kita tentang kebangkitan Yesus. Jadi pada waktu itu kita ada pembaptisan. Setakat ini kita ada 2 calon yang akan dibaptiskan. Jadi sudah tutup sebenarnya ya, borang untuk menghantar itu 27 hari bulan Maret sudah tutup. Jadi saudara-saudari hanya ada 2 orang yang akan dibaptiskan pada waktu itu. Nah, kita juga ada perayaan Paskah untuk pelayanan kanak-kanak yang akan diadakan pada 17 April jam 2:30 petang di gereja ini untuk anak-anak. Mereka juga merayakan Paskah. Jadi untuk anak-anak, Ibu Bapak sila mendorong anak-anak Anda untuk hadir. Kita juga ada konferensi doa diocese yang akan diadakan pada 4 hingga 5 Mei. Jadi dalam buletin Anda akan melihat siapa pengkhotbah, siapa penceramah dan juga baju. Ada baju konferensi doa, kalau Anda melihat itu cantik dia punya reka bentuknya. Jadi kalau Anda mendaftar, sila mendaftar sebelum 19 April. Karena 19 April apabila Anda mendaftar, Anda boleh diterima, tetapi tidak ada baju konferensi. Jadi kalau Anda mau baju konferensi, sila mendaftar sebelum 19 hari bulan April. April. Jadi untuk maklumat atau untuk pengumuman yang lain, sila perhatikan sendiri dalam e-bulletin Anda yang sudah dikirim, supaya Anda tidak ketinggalan perkara-perkara penting yang perlu Anda perhatikan. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang minggu ini.
Dan kami bersyukur juga pada hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan setiap kami yang mendengar baik di dalam talian maupun yang ada dalam gereja mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam kehidupan pribadi masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sentiasa ada bersama-sama kami apabila kami bersungguh-sungguh mencari Yesus dengan segenap hati kami. Kami berdoa agar pada musim puasa ini kami akan bersungguh-sungguh mencari-Mu ya Allah dengan segenap hati dan mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja, kami mau berdoa untuk Kinencin dan semua staf pejabat semasa mereka membuat persiapan kebaktian Minggu Suci. Kami mau berdoa kiranya Tuhan terus campur tangan di dalam setiap persiapan kebaktian Minggu Suci ini supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa khusus semua yang terlibat agar Tuhan memberi kekuatan, kesehatan dan perlindungan kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk semua persiapan gereja untuk Minggu Suci. Kami berdoa Bapa dalam gereja-gereja dalam Yesus Minggu Suci, baik gereja bandar maupun gereja pedalaman, kami mau berdoa kepada semua pemimpin-pemimpin dan staf di gereja masing-masing agar semua persiapan yang dilakukan semua dikendalikan oleh tangan Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk negeri Sabah, kami mau berdoa untuk semua pemimpin dalam kalangan gereja agar bersatu tanpa mengira budaya dan latar belakang untuk membawa kebangkitan rohani atas negeri kami. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah, negara kami, untuk semua masyarakat. Kami berdoa untuk kesembuhan bagi bangsa kami. Kami mau berdoa untuk semua pelbagai suku, agama, bangsa dalam keharmonian agar semuanya bersatu padu. Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami mau berdoa juga khusus saudari kami Veronica yang masih dalam kelemahan tubuh, yang mengalami penyakit kronik di dalam organ dalaman, di mana sekarang ini masih berada dalam ward. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan kepada saudari kami Veronica. Biarlah mukjizat kesembuhan dari Tuhan terjadi ke atas saudari kami Veronica agar dia dapat kembali beribadah dan menjadi saksi bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantaran kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus,
dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudari, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saya patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita menyambut perjamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dan kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri. Marilah kita menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Yes, yes. Baik. Waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah bergerak genapi umatnya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib berbuat banyak, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Inilah saatnya, waktunya bagi umat gereja Tuhan, amin, untuk kita menuai tanpa batas. Haleluya. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya, memandang tuayan Allah bergerak genap di firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar. Mari siap katakan bersama-sama. Yes. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasa
gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tambahan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita ada umatnya yang akan menuai tanpa batas. Amin. Hujan awal dan hujan akhir terjadi. Katakan lawatan besar, Besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurnakan ajak perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. yes, haleluya. Kita ada umatnya yang menuai tanpa batas. Amin. Mari katakan dengan iman kita, haleluya. Segala pujian hormat bagi namanya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati, jumpa minggu depan.